Shalom anak-anak ibu, kelas 8 SMP Global Andalan. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran agama Katolik. Kali ini judul materi kita adalah Peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. Yang kedua, menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan kita mampu menyebutkan macam-macam karunia Roh Kudus. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang coba kita perhatikan bagaimana mulanya Yesus berkarya. Sejak ia lahir, dia berkarya dimulai pada usia 30 tahun. Dia mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Dan Yesus berkarya selama 3 tahun dalam mewartakan kerajaan Allah. Pada pelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang sengsara dan wafat Yesus. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan setelah 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus pun naik ke surga. Namun sebelum kenaikannya, Yesus pernah berjanji untuk memberikan penolong yang akan membantu para murid-muridnya. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran." Dan janji Yesus tersebut sungguh-sungguh terpenuhi, bahwa Roh Kudus datang yakni pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-10 setelah kenaikan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, karya keselamatan Allah telah tampak ketika Ia menciptakan manusia. Bagaimana Allah menempatkan manusia, Adam dan Hawa, di Taman Eden, di Taman Firdaus yang tidak kekurangan suatu apapun. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Namun, Allah adalah Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih. Ia senantiasa ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Allah ingin kembali membangun relasi dengan manusia yang telah jatuh atau jauh akibat dari dosa. Maka dari itu, Allah senantiasa menyatakan karya keselamatan Allah bagi manusia, baik melalui para nabi. Dalam perjanjian lama, Allah selalu mewujudkan keselamatan itu disampaikan oleh para nabi. Dan di perjanjian baru, Allah senantiasa yang menyelamatkan manusia melalui putranya sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus. Setelah kenaikan Yesus, Allah tetap berkarya dengan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi dan menuntun gereja melanjutkan karya-karya keselamatan Allah yang telah diwartakan oleh Yesus. Nah, tujuan Allah di sini untuk mengembalikan manusia kepada Allah penciptanya, untuk menguduskan manusia kembali ke jalan yang benar. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu dilatar belakangi ketika Yesus disalib, wafat, dan dimakamkan, membuat para murid mengalami kesedihan dan diliputi rasa ketakutan karena para pemimpin Yahudi tetap mengejar mereka. Dan mereka semakin takut untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka pun bersembunyi di katakombe, yaitu sebuah ruangan atau jalan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Peristiwa penampakan Yesus membangkitkan suatu semangat baru bagi para murid dalam memberikan kesaksian tentang Kristus. Penampakan Yesus kepada muridnya menunjukkan bahwa Yesus tetap hidup dan selalu ada bersama para murid. Yesus memberikan peneguhan tentang tugas perutusan untuk mewartakan dan bersaksi tentang siapa Yesus dan kerajaan Allah. Lalu bagaimana kisah turunnya Roh Kudus atas para rasul
Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran ini? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus dan memiliki keilahian yang sama dengan Allah Bapa dan Putra. Tanda kehadiran Roh Kudus pada masa Yesus dan pada masa sekarang. Pada masa Yesus, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ingat ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan pada peristiwa Jemaat Perdana, Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api. Dan pada gereja zaman sekarang, kita menyadari dan mengalami kehadiran Roh Kudus dalam sakramen, di mana Roh Kudus dikaruniakan melalui penumpangan tangan dan pengurapan minyak oleh imam. Nah, lalu apa yang kita dapatkan ketika kita dicurahkan oleh Roh Kudus? Kita mendapat karunia-karunia Roh Kudus. Yang pertama, karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan memampukan kita untuk menilai segala sesuatu sesuai dengan norma-norma ilahi, membantu orang untuk menghayati perkara-perkara ilahi, bertumbuh dalam persatuan mesra dengan Allah, memampukan orang untuk melihat dan menilai segala sesuatu, baik sukacita, dukacita, penderitaan, dan lain-lain dari sudut pandang Tuhan. Karunia pengertian memberi pengertian dan pemahaman mendalam tentang kebenaran ilahi dalam iman
Contoh, mampu mengerti dan memahami makna tersembunyi dalam kitab suci. Yang ketiga, karunia nasihat, membangkitkan ketaatan dan pasrah pada Tuhan, memampukan orang untuk menilai tindakan pribadi sebagai baik dan harus dilakukan atau jahat dan harus dihindari. Kemudian ada karunia keperkasaan, membantu orang untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup, memampukan orang mengamalkan kebajikan-kebajikan dengan gagah berani, tabah dan penuh sukacita dalam melayani Tuhan. Kemudian karunia pengenalan, memampukan orang untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman, memampukan orang untuk melihat dan mengenal Tuhan melalui semua karya ciptanya. Dan karunia kesalehan, memampukan orang untuk menghaturkan sembah sujud kepada Tuhan, memampukan orang untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama sebagai anak Bapa yang sama. Ketiga, memampukan orang untuk memenuhi kewajibannya kepada Tuhan dan sesama. Dan karunia takut akan Allah berguna untuk memampukan orang menghindari dosa dan kelekatan terhadap barang-barang duniawi, membangkitkan rasa hormat yang mendalam kepada Allah yang Maha Tinggi, dan membangkitkan dalam jiwa semangat sembah sujud dan takwa kepada Allah yang Maha Tinggi. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita tentang peran Roh Kudus bagi kita gereja pada saat ini. Semoga kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa membimbing kita walau dalam kesulitan, walau dalam ketakutan. Sudah seharusnya kita menerima bimbingan Roh Kudus sehingga kita mampu menjalankan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak ibu sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.